the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami nilai-nilai Pancasila, maka sama seperti kita sedang belajar memahami ajaran-ajaran agama. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan terjemahan dari nilai-nilai agama. Karena itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan pilihan cerdas dan tepat para pendiri bangsa di tengah sosial kultur dan ajaran agama di Indonesia yang pluralis. Sahabat Suluh Muda, untuk membuktikan korelasi antara ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila, berikut ini kami telah merangkum ajaran Pancasila dalam pandangan 5 agama di Indonesia. Apa saja? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Pancasila dalam pandangan Islam. Sahabat Suluh Muda, sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dalam kitab suci umat Islam dikatakan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Kemudian sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kitab suci Al-Quran dikatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, disebut juga dalam Al-Quran. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Quran Surat Yunus ayat 19. Lalu sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disebut juga dalam Al-Quran. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Serta sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Al-Quran juga disebut, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Pancasila dalam pandangan agama Kristen. Sahabat Suluh Muda dimanapun berada, tidak hanya dalam Islam, Pancasila juga merupakan terjemahan dari kitab suci agama Kristen. Hal ini
berangkat dari kenyataan bahwa sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, disebut dalam kitab suci umat Kristen. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kitab suci umat Kristen juga disebutkan bahwa janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Matius pasal 5 ayat 39. Kemudian sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dalam kitab suci umat Kristen juga dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengannya. Matius pasal 5 ayat 25. Lalu sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kitab suci umat Kristen pula disebutkan bahwa kemudian berembuklah mereka harus diapakan mezbah korban kebakaran yang tercemar itu. Maka mereka mendapatkan ilham baik untuk membongkarnya supaya jangan menjadi nista bagi mereka, sebab mezbah itu sudah dinodai oleh orang-orang asing. Makabe pasal 4 ayat 44 hingga 45. Serta sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga dikatakan dalam kitab suci umat Kristen bahwa janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Imamat pasal 19 ayat 15. Pancasila dalam pandangan agama Katolik. Sahabat suluh muda, Pancasila juga tercermin dari kitab suci umat Katolik. Hal ini terlihat pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci umat Katolik. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Mazmur pasal 31 ayat 15. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, disebut pula dalam kitab suci umat Katolik bahwa janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma pasal 13 ayat 8. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dalam kitab suci umat Katolik dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 32. Dan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disebutkan dalam kitab suci umat Katolik. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan mengangkat nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam bagian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tawarik pasal 20 ayat 21. Serta sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga disebutkan dalam kitab suci umat Katolik bahwa janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat pasal 19 ayat 18. Pancasila dalam pandangan agama Hindu. Sahabat suluh muda, nilai-nilai Pancasila tak hanya terdapat dalam kitab suci umat Islam, Kristen, dan Katolik. Ia juga tercermin dalam kitab suci umat Hindu, bahwa sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, juga dalam kitab suci umat Hindu dikatakan, ya Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi, pencipta alam semesta, jauhilah kami dari semua kejahatan dan bimbinglah kami untuk memperoleh yang bermanfaat untuk kami. Yajurveda pasal 30 ayat 3. Dan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab,
juga disebut dalam kitab suci umat Hindu bahwa semoga umat manusia memperlakukan kami dengan ramah atau bersahabat secara timbal balik. Semoga kami semuanya saling berkelakuan sebagai seorang sahabat. Yajurveda pasal 36 ayat 18. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, juga dalam kitab suci umat Hindu dikatakan, hai manusia, Anda seharusnya berjalan bersama-sama dan berpikir yang sama seperti halnya para pendahulumu, bersama-sama membagi tugas-tugas mereka. Begitulah Anda semestinya memakai hakmu. Rigveda bab 10 pasal 191 ayat 2. Lalu sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga dikatakan dalam kitab suci umat Hindu bahwa samakanlah tujuanmu, bermusyawarahlah untuk itu, samakanlah pikiranmu untuk menyatukan kehendak satu dengan yang lainnya. Pilihlah musyawarah bersama untuk mencapai tujuanmu. Wedarek bab 10 pasal 191 ayat 3. Serta sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga dalam kitab suci umat Hindu disebutkan bahwa berbuatlah terhadap orang lain seperti kamu berbuat terhadap dirimu sendiri. Anggaplah semua makhluk hidup sebagai sahabat karib, karena pada semua itu terdapat satu jiwa yang semuanya merupakan bagian jiwa semesta raya ini. Wedayayur pasal 10 ayat 6. Pancasila dalam pandangan agama Buddha. Sesungguhnya Pancasila juga tercermin dalam kitab suci umat Buddha. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dikatakan dalam kitab suci umat Buddha, duhai para bikhu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, dari penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para bikhu, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Udana bab 3 pasal 3. Lalu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, disebut pula dalam kitab suci umat Buddha. Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan pikiran. Inilah inti ajaran Buddha. Dhammapada Buddhavaga pasal 16 ayat 183. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dalam kitab suci umat Buddha juga dikatakan, mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah. Tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini akan berdamai dan tenang. Dhammapada Yamaka bab 1 ayat 6. Lalu sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dikatakan pula dalam kitab suci umat Buddha bahwa ia yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijaksana hendaklah memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Dhammapada Dhammatavaga bab 19 ayat 1. Serta sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga dalam kitab suci umat Buddha dikatakan, bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang kejahatan. Dhammapada Papavaga bab 9 ayat 1. Sahabat suluh muda, itulah penjelasan Pancasila dalam pandangan 5 agama yang tumbuh subur di bumi Nusantara ini. Semoga kita semua menerima perbedaan sebagai rahmat di mata Tuhan dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam ikatan kebinekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.